Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Semuanya sudah siap? Sudah hadir di depan HP, di depan laptop masing-masing ya. Oke, hari ini Benji akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas unit 1 2 di modul 2, untuk materi ini kita lanjut ke unit 3 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Siap? Oke. Klasifikasi makhluk hidup itu apa? Itu merupakan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang diurutkan ke dalam suatu kelompok atau yang disebut juga dengan takson. Semakin ke bawah dalam urutan tersebut, maka semakin banyak persamaan yang dimiliki. Dan sebaliknya, semakin sedikit perbedaan yang dimilikinya. Jadi urutan-urutan itu dari atas ke bawah itu semakin ke bawah urutannya itu akan semakin banyak persamaannya dan semakin sedikit perbedaannya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Penemu takson itu adalah Bapak Carolus Linnaeus. Jadi Bapak Carolus Linnaeus ini yang menemukan urutan takson yang pertama kali, yang membuat takson pertama kali. Urutan takson yang ada pada makhluk hidup itu yang paling besar, yang ada di urutan atas itu adalah dunia. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Dunia. Di sini sudah Ibu sajikan ada 3 bahasa, ada bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu urutan yang paling atas itu adalah regnum, dunia atau kingdom. Di bawahnya ada divisio atau phylum. Kenapa ada 2? Jadi kalau divisio, phylum, bahasa Indonesia juga sama, divisi dengan phylum, bahasa Inggrisnya division juga dan phylum sama ya. Jadi urutan yang ketiga itu ada klasis, bahasa Indonesianya adalah kelas, bahasa Inggrisnya kelas. Urutan yang keempat itu ada ordo atau bangsa, bahasa Inggrisnya juga sama dengan bahasa Latin, menyebutnya juga ordo. Urutan yang kelima itu adalah familia, dalam bahasa Indonesia sama dengan suku, dengan bahasa Inggris itu family. Urutan yang keenam itu ada genus. Genus itu sama juga dengan marga. Dalam bahasa Inggris juga sama, namanya juga genus. Yang terakhir itu spesies. Spesies itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah jenis. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris itu juga sama spesies. Jadi yang paling besar, yang paling tinggi di sini urutannya adalah kingdom, dunia, regnum. Yang paling kecil, yang paling bawah itu adalah spesies, jenis, spesies. Jadi dalam urutan takson ini maka si dunia, urutan paling atas dunia ini berarti memiliki persamaan yang semakin sedikit. Beda ya. Kalau dengan spesies atau jenis itu karena dia urutannya paling bawah berarti persamaannya semakin banyak dan dia memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Untuk menentukan takson tadi itu diperlukan yang namanya kunci determinasi. Jadi takson tadi itu dibuat berdasarkan kunci determinasi. Kunci determinasi itu apa, Bu? Kunci yang digunakan untuk menentukan urutan takson. Nah, kunci determinasi ini bisa dibuat kalau kita sudah mempunyai kunci dikotom. Jadi kunci dikotom itu isinya tentang keterangan yang berisi ciri-ciri yang berlawanan dengan makhluk yang akan kita urutkan tadi ya. Nah, di sini Ibu mencontohkan, di sini ada makhluk hidupnya itu ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan belinjo. Nah, dari itu semua, yang pertama kali kita pisahkan itu adalah satu ya. Itu yang 1A, yang atas sendiri itu berspora.
Di antara lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, belinjo, siapakah di antara mereka yang berspora? Kita sisihkan ya. Yang berspora ternyata cuma lumut dengan suplir. 1A ya, yang atas sendiri. Nah, dari berspora ini kita bedakan lagi. Ada yang sudah mempunyai batang sejati atau berbatang jelas, dan ada yang masih tidak mempunyai batang sejati atau tidak berbatang jelas. Yang sudah berbatang jelas itu adalah suplir, paku. Sedangkan yang tidak berbatang jelas itu adalah lumut. Sudah dari sini sudah tidak bisa lagi dibagi lagi karena dia yang paling urutannya paling kecil ya. Nggak ada lagi yang bisa dibedakan. Kita kembali ke bawah. Kalau tadi yang berspora ada suplir dan lumut, sedangkan yang tidak berspora berarti ada sisanya. Ada siapa? Ada jagung, kedelai, terung dengan belinjo. Nah, keempat makhluk hidup ini kita bedakan lagi cirinya, yaitu biji tertutup dengan biji terbuka. Yang masuk ke dalam biji tertutup itu ada jagung, kedelai dengan terong. Sedangkan biji terbukanya ada belinjo. Nah, dari biji terbuka ini sudah terakhir, nggak ada lagi yang bisa dibedakan cirinya. Kita ke biji tertutup. Di biji tertutup itu kita bedakan ada yang berciri berkeping 2 dengan berkeping 1, karena dia berbiji tertutup ya. Yang termasuk dalam berkeping 2 itu ada kedelai dengan terong. Yang berbiji 1 itu ada jagung. Dari yang berkeping 1, si jagung tidak bisa lagi dibedakan lagi, sudah mentok dari situ. Nah, kalau yang berkeping 2 masih bisa kita bedakan lagi, ada yang berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kalau yang berbunga kupu-kupu itu contohnya di sini adalah kedelai, kalau yang berbunga trompet adalah terong. Paham ya? Jadi ini yang panjang ini adalah contoh dari kunci dikotom. Dari kunci dikotom inilah kita bisa membuat kunci determinasi. Seperti apa, Bu? Kunci determinasinya seperti ini. Nah, ini ya tadi ya, yang 1A yang awal tadi. 1A itu tumbuhan berspora. 1A tadi siapa? Suplir gitu ya. 1A tadi. Nah, ini kan tumbuhan berspora, ada suplir, ada lumut ya. Kembali lagi, tumbuhan yang tidak berspora ini berarti 1B. 1B ini yang ada jagung, kedelai, terong, belinjo gitu ya. Terus 2A itu apa, Bu? 2A itu adalah tumbuhan yang berbatang jelas. Jadi di sini tadi 2A, tumbuhan yang berbatang jelas itu adalah suplir. 2B berarti tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Itu siapa? Oh, lumut gitu ya. Sekarang kita ke 3A. 3A itu berbiji tertutup. Siapa yang berbiji tertutup? 3A. Yang berbiji tertutup itu adalah jagung, kedelai, terong. Sedangkan yang 3B itu yang berbiji terbuka adalah belinjo. Dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Jadi yang ada bagan-bagannya tadi ini adalah kunci dikotom. Nah, dari kunci dikotom ini kita bisa membuat kunci determinasi seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sistem tata nama ilmiah. Sistem tata nama ilmiah ini juga sama diciptakan oleh Bapak Carolus Linnaeus yang dikenal juga dengan nama binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Nah, sistem nama ganda binomial nomenklatur ini sudah berlaku di seluruh dunia. Aturan sistem nama ganda ini yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Aturan yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar, dan kata kedua dengan huruf kecil semua. Aturan ketiga, nama ilmiah digarisbawahi bila ditulis tangan, atau dicetak miring bila diketik. Contohnya, Ibu Enji punya nama ilmiahnya jagung, itu adalah zeamais. Karena Ibu Enji sekarang diketik, maka si zeamais itu dicetak miring. Jangan lupa kata pertama dari huruf pertamanya itu pakai huruf besar. Selanjutnya pakai huruf kecil semua. Kalau misalkan nanti anak-anak di rumah mencoba untuk menulis nama ilmiah jagung zeamais karena kalian menulisnya pakai tulisan tangan, maka harus digarisbawahi semua. Paham ya? Ya, Bu. Lanjut lagi kita ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup, jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini itu dibagi jadi 5 kingdom. 5 dunia, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Silakan dicek lagi di buku kalian kalau untuk mencocokkan atau untuk membaca lebih banyak lagi, boleh silakan. Yang pertama Monera. Monera ini
bersifat mikroskopis, uniseluler. Mikroskopis itu apa, Bu? Mikroskopis itu berarti dia itu ukurannya sangat kecil, sehingga kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya gitu ya. Disebut dengan mikroskop. Yang kedua ada uniseluler. Uniseluler itu berarti satu, berarti dia bersel satu. Tidak bermembran inti, karena dia masih belum mempunyai membran inti, atau disebut juga dengan prokariotik. Dia berkembang biak dengan membelah diri. Contoh dari kingdom Monera ini adalah bakteri dan alga biru. Lanjut ya. Yang kedua ada protista. Protista ini sifatnya dia sudah mempunyai membran inti atau disebut juga dengan eukariotik. Dia juga sama-sama uniseluler, bersel satu, dan mampu berkembang biak. Protista ini contohnya adalah amoeba, paramecium, euglena, saprolegnia, gitu ya. Yang ketiga itu ada kingdom fungi. Fungi itu apa, Bu? Jamur. Semua jamur ada di sini ya. Fungi ini cirinya tidak berklorofil. Karena dia tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak bisa berfotosintesis. Sehingga dia bukan termasuk organisme autotrof, tapi termasuk heterotrof. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia nanti bisanya itu menyerap makanan dari tumbuhan yang lain ya. Terus dia juga sudah mempunyai membran inti, makanya disebut dengan eukariotik. Dia tidak berakar, batang, dan daun. Karena itu dia disebut dengan heterotrof ya, tidak karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh jamur itu semua jamur masuk ke sini, jamur merang, jamur tempe, jamur roti, saya punya ragi boleh, kan dia juga termasuk jamur ya. Kita lanjutkan ke kingdom keempat, yaitu adalah pelantai. Pelantai ini adalah tumbuhan ya, anak-anak. Tumbuhan ini masih dibagi lagi menjadi beberapa divisi, yaitu ada lumut, paku, dan tumbuhan biji. Lumut dengan paku sebenarnya hampir sama, cuman dia berbeda di punya batang daun sejati atau tidak, akar batang daun sejati apa tidak, gitu aja. Jadi lumut ini cirinya belum, jadi dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi dia tetap bisa mempunyai klorofil, dapat berkembang biak dengan spora, juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contohnya lumut ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk, itu ya. Yang kedua ada paku. Paku ini ya dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia berklorofil, berkembang biak dengan mengalami metagenesis. Contoh paku ini ada suplir, ada semanggi. Yang ketiga adalah tumbuhan biji. Tumbuhan biji, karena namanya tumbuhan biji berarti jelas dia berkembang biak dengan biji. Tumbuhan biji ini ada dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka contohnya ada melinjo, pinus, pakai saji. Kalau tumbuhan biji tertutup berarti bijinya itu ada di dalam di dalam kulitnya. Itu contohnya ada rambutan, padi, kentang, terung, kacang, dan lain sebagainya. Animalia. Yang kelima itu ada kingdom animalia. Animalia tentang hewan-hewan. Ini dibagi jadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan avertebrata berarti kebalikannya, hewan tidak bertulang belakang. Avertebrata yang tidak bertulang belakang itu dibagi jadi 8 kelompok. Apa saja, Bu? Ada Solenterata, hewan berongga, contohnya apa? Ubur-ubur. Ada Porifera, hewan berpori, contohnya Euspongia. Ini biasanya di SpongeBob gitu ya. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya adalah cacing hati. Ini cacing hati ini yang ada di sapi, ada di babi itu ya. Nanti kalau kita makan, kita masak dagingnya itu tidak sempurna, tidak matang, maka cacing hatinya itu masih bisa hidup di dalam daging tadi. Nah, kalau kita konsumsi, maka akan menyerang organ hati kita. Yang keempat ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Ini contohnya adalah cacing usus. Ini adanya di usus. Yang kelima ada Annelida atau cacing gelang. Contohnya adalah cacing tanah. Nah, yang selanjutnya itu ada moluska. Moluska ini hewan lunak, contohnya ada siput, bekecot gitu ya. Arthropoda ini hewan berkupu-kupu, contohnya ada kupu-kupu, ada lebah gitu ya. Echinodermata hewan berkulit duri, contohnya ada bintang laut.
Sedangkan itu tadi kalau yang avertebrata, yang sekarang kita ke vertebrata. Vertebrata itu vertebrate itu hewan bertulang belakang, dibagi jadi 5 kelompok. Ada Pisces atau ikan, segala macam ikan masuk dalam kelompok ini ya. Ikan mujair, ikan lele, ikan tongkol, ikan darat, itu ikan laut, pokoknya masuk ke dalam golongan Pisces atau ikan. Yang kedua ada amfibi. Amfibi ini berarti hewan yang hidup di dua alam ya. Contohnya adalah katak hijau, salamander, katak pohon gitu. Yang ketiga reptil, hewan melata. Contohnya ada kadal, ular, buaya. Yang keempat ada aves atau burung. Contohnya ada burung pipit. Terus ada itik, ada burung walet, ada ayam. Nah, unggas itu masuk ke dalam burung ya. Yang terakhir yang kelima ada mamalia. Mamai berarti dia hewan menyusui. Contohnya ada sapi, monyet, lumba-lumba, paus, tikus, dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak? Untuk misalkan kalian masih punya beberapa materi yang masih belum paham, atau mungkin tadi Bu Endi menerangkannya terlalu cepat, bisa kalian pelajari dulu modul 2-nya yaitu unit 3, dibaca lagi. Kalau masih memang belum mengerti, masih belum bisa ditanyakan ke Bu Endi melalui WA ya. Insya Allah akan ibu jawab sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Bu Enji. Selamat beraktivitas. Sukses selalu.